Silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil portofolio saya selama magang 6 bulan di CV Eko Creative Production. Profil diri: nama Farel Dwi Putranto, kelas 12 BCF 1, nomor peserta 12274, alamat Pucang Sawit, RT 2 RW 1, riwayat pendidikan 3 SD SMP, jurusan broadcasting dan film, sekolah SMK Negeri 7 Surakarta, tujuan PKL Eko Kreatif, NISN 0013322567. Profil perusahaan: Eko Creative Production adalah usaha yang bergerak di bidang jasa produksi, dokumentasi foto dan video production, multimedia, broadcasting, dan saat ini mulai merambah persewaan jasa LED Videotron. Berdiri sejak 2001 dan perusahaan ini mulai dijadikan CV pada tahun 2010. Eko juga mengembangkan sumber daya manusia melalui anak-anak magang PKL dari SMK maupun universitas. Saya juga sering ikut berbagai job dan event. Job desk saya selama sebagai anak PKL menjadi kameramen, editor, dan switcher. Paparan skill yang telah dikuasai sebelum berangkat PKL: soft skill dan hard skill. Soft skill: yang pertama, dapat bekerja sama dengan tim. Kedua, berkomunikasi dengan baik. Lalu untuk hard skill, yang pertama, mengedit video di Adobe Premiere, mengoperasikan kamera DSLR, merakit tripod, dan mengoperasikan live streaming OBS. Paparan skill yang telah dikuasai setelah berangkat PKL: soft skill dan hard skill. Suaranya kencang ya? Ya, soft skill: yang pertama, dapat bekerja sama dalam tim. Yang kedua, dapat dipercaya dan diandalkan. Yang ketiga, bisa berkomunikasi dengan baik. Yang keempat, bisa bergaul di tempat kerja. Hard skill saya: yang pertama, mengoperasikan stabilizer kamera. Dua, mengoperasikan resolusi untuk LED Videotron. Yang ketiga, menerbangkan drone. Yang keempat, mengoperasikan kamera liputan. Yang kelima, memasang TV. Keterkaitan mapel kejuruan terhadap tempat PKL. Mapel Bahasa Indonesia: keberanian berkomunikasi dengan masyarakat dan klien menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Matematika: berguna untuk perhitungan skala panjang dan lebar ukuran LED Videotron. PJOK: perlu kesehatan fisik untuk pemasangan saat pemasangan LED Videotron. Lalu untuk kejuruan, skill dasar merakit tripod dan editing saat di sekolah sangat membantu para senior di tempat PKL. Refleksi selama belajar di SMK Negeri 7 Surakarta. Selama di SMK Negeri 7 ini, saya kurang paham cara pengoperasian kamera liputan dan komposisi pengaturan kamera mirrorless. Aspek pengetahuan: kendala yang saya alami selama PKL adalah cuaca yang tidak menentu saat job di outdoor, badan yang kurang sehat membuat rekan kerja kesusahan. Lalu untuk solusi, saya selalu menyediakan jas hujan di dalam tas untuk berjaga-jaga bila hujan tiba. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh saat akan pergi job keluar kota. Aspek sosial: hubungan dengan teman-teman PKL saya dari luar sekolah sangat baik. Kita anak PKL sering mendapatkan proyek dan juga job bersamaan, membuat tali pertemanan kita semakin kuat. Hubungan dengan masyarakat sekitar pun juga sangat baik, karena kita juga pernah membuat tugas memotret UMKM sekitar kantor Eko. Aspek fisik: lalu untuk fasilitas PKL, saya merasa sangat dibimbing dengan pembelajaran materi drone, live streaming, dan kamera. Dan untuk fasilitas sekolah, saya sangat bersyukur karena memfasilitasi lab komputer untuk pembelajaran editing video, sebagaimana itu adalah ilmu dasar untuk terjun ke tempat PKL. Dokumentasi kegiatan PKL: ini waktu saya job misa arwah di Gereja San Inigo menggunakan kamera Sony PXW Z90. Ini juga job misa pasca di Gereja San Inigo. Ini job untuk terakhir kalinya bersama anak-anak PKL selama 3 hari dan dibantu juga para senior di lapangan.
Ini waktu saya menyortir video live cam konser untuk diedit. Ini juga disuruh membantu para senior untuk memilih video live cam. Nah, ini dokumentasi saya saat project Human Interest, mengerjakan tugas memotret UMKM sekitar, membantu usaha lingkungan sekitar kantor, dan memberikan hasilnya kepada toko mereka. Harapan dan cita-cita. Harapan saya setelah lulus sekolah, semoga bisa mendirikan usaha sendiri yang bergerak di bidang jasa fotografi dan persewaan alat-alat fotografi. Lalu untuk cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Hidup kesepian tanpa bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Lanjut tanya jawab ya. Ya. Nih, harapan saya lulus sekolah semoga bisa mendirikan usaha mandiri sendiri yang bergerak di bidang jasa fotografi dan persewaan alat-alat fotografi. Caranya gimana? Saya mulai dulu dengan bekerja sebagai freelance dulu, Pak. Saya mau lanjut juga di universitas. Lalu jika sudah lulus dari universitas, nanti usaha modal kerja itu, dari hasil kerja itu akan saya tabung untuk membeli alat untuk persewaan kamera. Kamu rencana mau kuliah di mana? Gimana? Mau kuliah di mana? Diisi, Pak. Oh, pengen diisi. Iya, Pak. Oke. Kamu tahu kira-kira modalnya berapa buat bikin persewaan alat? Saya belum bertanya-tanya, Pak, sama yang sudah pernah. Kenapa kamu pengen buka usaha itu? Menurutmu apa yang menjanjikan dari situ? Karena pekerjaan persewaan itu balik modalnya dibilang lama, tapi pekerjaannya nyantai, Pak. Sing goleki santai nih. Iya, Pak. Fair tidak nek? Kamu kalau pengen kerja santai, modalmu harus besar. Iya. Punya modal besar? Diusahakan nanti. Nek kalau nggak punya modal besar, Iya. kamu harus kerja keras. Iya, Pak. Kamu nek pengen nyantai modalmu gede-gede. Iya. Modalnya nggak harus uang sih. Modalnya ya relasi bisa. Pengalaman. Kalau relasimu besar ya cepet. Terus kemarin ada cerita apa yang paling berkesan selama PKL di tempatnya Eko Kapti? Paling berkesan menurut saya bertemu teman-teman dari luar sekolah, Pak. Itu sangat berarti bagi saya, Pak. Menambah teman, menambah pengalaman juga, bertemu para senior-senior, kesusahan di kantor juga itu hal baru. Susahnya cari kerja, susahnya kerja keras, Pak, di lapangan, bagaimana sakit pas kerja itu juga sangat menyusahkan. Itu aja. Kamu sering sakit ya di PKL? Itu pas Sering sih. ya, Awal-awal? iya, Pak. Kenapa Saya kira-kira? masih kaget, Pak. Itu kerjanya itu sistem kerjanya dar terus, Pak. Karena kamu nggak pernah Iya. sekeras Iya, itu. juga ikut sama orang-orang dewasa gitu loh, Pak. Kerjanya orang-orang dewasa, terus udah punya anak gitu, mengikuti sistem kerjanya juga susah, buru-buru gitu loh, Pak. Terus kadang seharian pagi sampai pagi lagi. Tahu susahnya kerja. Iya, Pak, susah banget, Pak. Nah, selama ini kan masih di sekolahnya kan dibiayai. Iya. Misal kamu sudah bisa hidup sendiri, kamu akan lebih merasakan tanggung jawabnya seperti apa. Jadi harus benar-benar, ya Pak, mari Pak. Jadi harus benar-benar sesuai dengan passionmu. Kalau emang kamu mau bikin usaha ya modalnya harus besar, Kerja keras ya, Pak. kerja keras, kemudian harus ngerti, punya relasi banyak. Kamu punya pengalaman yang paling berharga atau mungkin kesalahan yang pernah kamu lakukan di tempat PKL apa? Itu, Pak, kan saya sakit, Pak. Saya nggak izin, Pak. Itu saya nyesel, Pak, karena itu dimarahin habis-habisan itu, Pak, karena nggak masuk 1 hari. Padahal itu saya posisi beneran sakit, Pak, setelah pulang dari luar kota. Itu, Pak, yang berkesan. Berarti nomor 1 komunikasi ya? Iya, komunikasi. Saya juga sadar itu, Pak, komunikasi penting banget di dunia kerja. Dunia kerja berarti mengajarkan kamu untuk apa? Untuk komunikasi, bertanggung jawab, membangun kepercayaan juga. Terus
belajar banyak juga sih Pak dari situ. Untuk membangun yang penting tuh ketika kamu ke tempat PKL itu melatih buat tidak egois. Ya benar Pak, itu tidak egois. Kerja tim juga pernah juga kerja tim, terus evaluasi juga membantu Pak, membuka pikiran juga tuh sama teman-teman. Oke, kalau videonya ditonton sama tempat PKL kamu ngomong apa? Intinya saya akan ngomong terima kasih Bu Anes dan Pak Andri telah mengajarkan saya 6 bulan di Waktu sangat berharga ini. Saya saat ini sedang sekolah dan ujian dibimbingi Pak Noves sekarang depan saya. Terus apa ya, udah itu aja sih Bu. Untuk para senior juga terima kasih telah membimbing saya. Terima kasih untuk Waktu Production. Udah kok. Ya, terus kira-kira kamu buat sekolah yang sudah dari 3 tahun menemani kamu ini, kamu mau ngomong apa ke sekolah ke jurusan? Terima kasih banyak karena sekolah ini membantu saya banyak hal dari yang saya dulu tidak tahu bagaimana mengoperasikan kamera, editing, terus untuk live streaming OBS yang kemarin itu Pak, terus kerja tim itu yang kemarin itu sangat berarti Pak. Terus kalau gak sekolah sini saya gak bakal tahu proses beratnya buat film itu bagaimana, bertemu teman-teman yang sekarang udah pada bisa semua, yang dari awal belum bisa apa-apa juga tahu susahnya setelah keluar dari tempat PKL, semua merasakan beratnya kerja. Itu aja sih Pak yang saya sampaikan buat sekolah. Silakan ditutup presentasinya. Ya. Sekian presentasi saya Farel Dwi Putranto mengucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.